Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milawati dari NIM 195211304 kelas MBS 6G. Di sini saya akan menyampaikan hasil bisnis plan dari praktikum KWU Basar kemarin untuk UAS studi kelayakan bisnis, yaitu produk yang bernama Milky Pinky. Mengapa dinamakan Milky Pinky? Milky Pinky adalah sebuah produk minuman yang dijual dari berbahan dasar susu, jelly, buah naga merah, dan biji selasi. Produk ini nantinya akan dijual dalam kemasan standing pouch, sehingga untuk membawanya lebih simpel dan bisa bertahan sampai 3 hari apabila disimpan dalam lemari es. Untuk visi dan misinya, yaitu visinya menciptakan minuman segar yang diminati oleh semua kalangan, sedangkan untuk misinya memberikan cita rasa terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan harga yang mudah dijangkau, dan memberikan kualitas terbaik. Selanjutnya, analisis SWOT, strength atau kekuatan. Diproses secara higienis, banyak mengandung nutrisi, harga terjangkau, kemasan yang praktis, tampilannya yang menarik. Weakness atau kelemahannya, produk mudah ditiru, produk mudah basi bila tidak disimpan dalam lemari es, harga buah naga yang tidak menentu. Opportunity atau peluang digemari oleh semua kalangan, bahan baku mudah didapatkan, laba yang menjanjikan untuk usaha rumahan. Threat atau ancaman, harga produk pesaing lebih murah, harga bahan baku sewaktu-waktu bisa naik, pesaing yang tidak sehat. Gambaran umum pasar, segmentasi pasar. Secara geografis dan demografis, produk ini menyasar pada mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan masyarakat sekitarnya yang mengunjungi bazar. Dengan produk Milky Pinky yang diklaim dapat melepas dahaga, secara psikografis produk ini ditargetkan kepada seluruh usia. Untuk target pasarnya, target pasar Milky Pinky ini adalah penikmat minuman susu buah dari berbagai kalangan. Produk ini menargetkan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk positioningnya, dari banyaknya pesaing yang terjadi, kami memposisikan produk kami sebagai produk yang memiliki kemasan menarik dengan kualitas bahan yang baik dari pesaing. Selanjutnya, strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Jenis minuman merek Milky Pinky ini merupakan minuman yang memiliki bahan dasar susu dengan topping jelly rasa stroberi, buah naga, dan biji selasi yang berkualitas. Kemasan yang digunakan adalah plastik standing pouch disertai logo produk dan label komposisi. Arti logo, gelas berwarna merah muda dan bulatan kecil di sekitarnya menggambarkan kegembiraan. Untuk nama merek Milky diambil karena dalam produk ini mengandung susu, dan Pinky diambil dari warnanya. Yang kedua, promotion. Di dalam upaya melakukan promosi, terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Berikut adalah promosi yang dilakukan oleh minuman Milky Pinky, yaitu media sosial, word of mouth, dan memberikan diskon. Yang ketiga, place. Kami memasarkan produk minuman Milky Pinky di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dikarenakan produk ini terbuat dari susu yang tidak bisa tahan lama berhari-hari di luar ruangan, sehingga tidak memungkinkan untuk dijual keluar daerah. Yang keempat, price. Minuman ini akan kami jual dengan harga 8.000 per 400 ml. Selanjutnya, struktur organisasi. Di sini ada 4 SDM, pemilik bernama Milawati, produksi aroma Khalifatun Nikmah, pemasaran India Fitriani, dan keuangan Cindy Satya. Selanjutnya, timeline kegiatan. Untuk produksinya dilakukan setiap hari, promosi dan penjualan via media sosial, setiap hari, penjualan secara langsung setiap hari, sedangkan untuk evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan hanya dilakukan setiap akhir bulan. Yang selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Yang pertama, jenis usaha.
Produk yang kami buat adalah minuman es susu dengan varian jelly. Produk yang telah jadi akan dipasarkan kepada orang-orang terdekat serta melalui media sosial. Yang kedua, manfaat dan kegunaan produk. Berikut ini manfaat dan kegunaan produk minuman Milky Pinky. Untuk menghilangkan dahaga, menambah mood, dan membantu menyegarkan badan. Yang ketiga, proses pengerjaan. Proses pengerjaan Milky Pinky dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, yaitu pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, lokasi usaha. Usaha minuman es susu ini akan dimulai dari rumah salah satu anggota kelompok. Sedangkan untuk pemasarannya akan dicoba dengan beberapa strategi, yaitu memasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan marketplace yang lainnya. Yang kedua, membuka jaringan untuk distributor di daerah sekitar. Yang kelima, peralatan yang digunakan. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman es susu Milky Pinky antara lain yaitu kompor gas, tabung gas, termos es, panci, centong, nampan, plastik standing pouch, dan plastik. Yang keenam, bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan minuman es susu Milky Pinky antara lain yang pertama susu, yang kedua Nutrijel rasa stroberi, yang ketiga biji selasih, yang keempat buah naga, yang kelima susu kental manis, yang keenam susu cair, yang ketujuh air, yang ke-8 gula, ke-9 pewarna makanan, dan es batu. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi minuman es susu Milky yaitu pertama, siapkan panci, lalu masukkan Nutrijel rasa stroberi dan tambahkan gula pasir sesuai selera. Tuangkan 700 ml air dan tambahkan perisa makanan rasa stroberi. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan food acid, tuang ke dalam cetakan dan tunggu hingga padat. Setelah padat, potong seperti dadu. Selanjutnya, membuat kuah susu. Siapkan panci, masukkan gula 125 gram, kemudian masukkan 150 ml air, larutkan hingga mendidih. Setelah mendidih, diamkan hingga dingin. Setelah dingin, masukkan kental manis 180 gram dan aduk hingga larut. Kemudian, masukkan susu UHT 1 liter. Tambahkan air hangat jika terlalu manis. Minuman es susu Milky Pinky siap untuk dikemas. Ke-8, kapasitas produksi. Rencana produksi dilakukan setiap hari karena produk tidak tahan lama dan agar selalu fresh. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Yang pertama, biaya tetap. Untuk alatnya, kompor gas sebanyak 1 pieces, per piecesnya seharga 250.000, tabung gas 3 kilo sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 150.000, nampan sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 10.000, termos es sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 100.000, panci sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 10.000, centong sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 5.000, dan sendok sebanyak 2 pieces, harga per piecesnya 2.500. Untuk total biaya tetapnya yaitu sebesar 530.000. Yang kedua, biaya bahan baku. Untuk bahannya ada susu UHT sebanyak 20 liter, harga per liternya 18.000, SKM sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 17.500, Nutrijel sebanyak 20 pieces, harga per piecesnya 3.000, buah naga sebanyak 5 kilo, harga per kilonya 12.000, biji selasih sebanyak 250 gram, harga per gramnya 5.000, gula sebanyak 5 kilo, harga per kilonya 16.500, dan pewarna makanan sebanyak 1 pieces, harga per piecesnya 5.000. Untuk total biaya bahan bakunya sebesar 590.000 rupiah. Yang ketiga, biaya kemasan. Untuk
plastik standing pouch-nya sebanyak 100 pieces, harga per piecesnya 400. Untuk stikernya sebanyak 100 pieces, harga per piecesnya 200. Untuk total biaya kemasannya sebesar Rp60.000. Yang keempat, biaya operasional. Pemasarannya 50.000 dan untuk transportasi 60.000. Jadi total biaya operasionalnya sebesar 110.000. Yang kelima, total biaya. Untuk biaya tetap tadi totalnya 44.000, biaya bahan baku 590.000, biaya operasional 110.000, biaya kemasan 60.000. Jadi untuk total biaya sebesar Rp804.000. Yang keenam, harga pokok penjualan, yaitu dengan rumus total biaya dibagi hasil produksi. Untuk total biayanya sebesar 804.000 dibagi 200 pieces. Jadi harga pokoknya sebesar Rp4.020. Untuk harga jual, harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Dengan harga pokok Rp4.020 ditambah Rp3.980, jadi harga jual per piecesnya 8.000. Yang terakhir, pendapatan. Pendapatan itu harga produksi dikali harga jual dikurangi modal. Pendapatannya setiap bulan yaitu sebesar Rp796.000. Selanjutnya, sumber dana. Sumber dana didapatkan dari iuran setiap anggota. Untuk modal awal adalah 900.000 sehingga setiap anggota memberikan dana sebesar 300.000. Proyeksi laba rugi. Pendapatan sebesar 1.600.000 dikurangi harga pokok penjualan 804.000. Jadi laba kotornya sebesar 796.000. Untuk laba bersihnya, laba kotor dikurangi beban operasional dan umum dikurangi beban pemasaran. Laba kotor sebesar 796.000 dikurangi 60.000 dikurangi beban pemasaran 50.000. Jadi untuk laba bersihnya sebesar 686.000. Selanjutnya, business model canvas. Yang pertama, customer segment. Berbagai kalangan konsumen, segala usia, laki-laki dan perempuan, konsumen yang suka minuman segar. Yang kedua, value proposition, yaitu bahan baku yang berkualitas, buah yang segar, quality control yang baik, kemasan yang menarik. Yang ketiga, channelnya yaitu layanan COD. Yang keempat, customer relationship, yaitu promosi, diskon, dan giveaway. Yang kelima, revenue stream, yaitu dari pendapatan utama dari penjualan Milky Pinky. Yang keenam, key resources, yaitu human resources, development, dan pegawai bagian pemasaran. Yang ketujuh, key activity, membeli bahan baku secara langsung. Selanjutnya, key partner, penjual bahan baku susu, buah, dan jelly, dan pemilik toko. Yang terakhir, cost struktur, biaya bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, dan biaya kemasan dan packaging. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.